Dan kelompok satu ingin menampilkan dan pengertian dan dengan perubahan budaya. Kami kelompok satu, kami yang terhebat. Kami kelompok satu, kami yang keren. Tidak. Indonesia terdiri dari keberagaman yang sangat beragam, yaitu sosial budayanya yang sangat beragam. Dengan keberagaman sosial budaya ini menyebabkan Indonesia menjadi masyarakat yang maju. Mantap betul. Ya. Tepuk kelompok Kami kelompok satu, we are the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat sih Angger. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya beliaulah kita dapat berkumpul di kelas 9A yang sama-sama kita cintai ini. Yang terhormat Ibu Eti selaku pembimbing guru IPS, yang terhormat sekaligus yang saya banggakan pemuda-pemudi negara Indonesia yang dimana ingin memajukan negara Indonesia ke depannya. Sepakat? Baiklah, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu di paling ujung bernama Mama Febrian Wiratama, biasa dipanggil Wira. Di sebelah Wira bernama Hafiz Putra Aulia, yang dimana biasa dipanggil Hafiz. Dan di samping kiri Hafiz ada Muhammad Imam Al-Furqani, biasa dipanggil Imam. Dan di sebelah kiri Imam ada Akil Zikrillah, biasa dipanggil Akil. Di sebelah kiri Akil ada Muhammad Rafif, yang biasa dipanggil Rafif. Dan di sebelah kiri Rafif ada Sultan Abdul Raki, yang biasa dipanggil Raki. Dan saya sendiri sebagai moderator bernama Fatur Rahman Mukhlis Sungkawa, yang dimana biasa dipanggil Fatur. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Akil. Kepada Akil, silakan. Iya. Tepuk tangan atau semangat lagi, mantap ya. Nampak semangat kelompoknya. Lanjut sayang. Saya akan menyampaikan pengertian perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial atau social change. Diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kebudayaan atau cultural change adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, khususnya yang menyangkut sistem nilai. Ya, iya mantap. Yang kedua, saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu perubahan sosial yang sekaligus diikuti oleh perubahan budaya. Desa disebut juga sebagai kota kecil di suatu kota, yang dimana apabila suatu perkembangan zaman yang baru dari luar masuk ke kota, maka akan mengakibatkan keberagaman masyarakat, yang dimana keberagaman itu akan tercipta, keberagaman adat istiadat, keberagaman kebiasaan, bahkan keberagaman bahasa suatu masyarakat pun akan tercipta. Contohnya, dahulu masyarakat di desa berbelanjanya ke pasar tradisional. Sekarang karena perkembangan zaman yang dialami oleh negara Indonesia, maka masyarakat di desa yang biasanya berbelanja ke pasar tradisional akan beralih ke pasar modern atau disebut dengan mall.
Kemudian penyampaian ketiga akan disampaikan oleh Hafiz. Kepada Hafiz, Iya. silakan. Mantap Fatul. Lanjut Bang. Materi berikutnya adalah tentang penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya sendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dalam diri masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah karena adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap suatu sistem atau norma yang berlaku. Yang kedua adalah apabila suatu individu menyimpang dari sistem atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat lain atau individu lain akan ikut serta menyimpang dari norma yang sudah berlaku. Dan sehingga terjadi perubahan nilai sosial dan budaya. Iya, mantap Hafiz. Lanjut saya. Akan disampaikan oleh Wira. Kepada Wira disilakan. Faktor internal selanjutnya adanya perubahan atau inovasi yang ditemukan oleh masyarakat yang menyebabkan berubahnya kebudayaan. Selanjutnya adanya penambahan atau perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Jumlah komposisi penduduk yang terus meningkat akan mengakibatkan perubahan pemakaian satu lahan. Iya, mantap Ira. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam, silakan. Selanjutnya yang kelima itu kondisi masyarakat yang heterogen dan bersifat terbuka. Banyaknya penduduk dengan berbagai latar menyebabkan kondisi individu dalam masyarakat berada dalam kondisi persaingan yang dianggap lebih baik. Yang keenam, semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan penduduk. Peningkatan itu dapat mengembangkan usaha dan kebutuhan manusia. Oke, bagus Imam. Lanjut Bang. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Rafif. Kepada Rafif, silakan. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Berikut yang merupakan faktor-faktor eksternal. Yang pertama, bencana alam. Biasanya contoh dari bencana alam ini berupa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan ke arah kemunduran seringkali menimbulkan goncangan-goncangan dalam masyarakat. Iya, mantap Rafif. Dan penyampaian terakhir akan disampaikan oleh Raki. Kepada Raki, silakan. Faktor eksternal yang kedua adalah perperangan. Perperangan dapat menyebabkan perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Terjadinya perperangan akan membuat perubahan individu-individu dari daerah yang berasal dari daerah perang tersebut. Peperangan tidak hanya dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi, tapi juga dapat menyebabkan kehancuran sarana dan prasarana seperti lahan pertanian, rumah, sekolah, dan lain-lain. Peperangan biasanya diikuti dengan penaklukan atau penjajahan oleh bangsa yang menang. Jadi saat masuknya bangsa yang menang itu ke daerah yang kalah tersebut, dia membawa sosial dan budayanya masing-masing, sehingga terjadilah pemahaman oleh bangsa yang kalah itu dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah karena adanya kontak dengan masyarakat yang berlainan budaya. Adanya interaksi dengan masyarakat yang berlainan budaya dapat menyebabkan pengetahuan dan wawasan dari masyarakat tersebut bertambah, sehingga adanya sikap penyelesaian diri dan toleransi. Lama-kelamaan masyarakat tersebut akan terbiasa dengan budaya yang baru. Iya, bagus sekali Raki. Oke, teman-teman semua, kesimpulan dari presentasi kami yaitu Indonesia terdiri dari sosial budaya yang beragam. Dari keberagaman sosial budaya ini juga mengakibatkan Indonesia sebagai negara yang majemuk, yaitu negara yang terdiri dari ras, budaya, dan agama yang beragam. Maka dengan adanya SARA tadi itu, maka seharusnya kita dapat menghormati keberagaman dari negara Indonesia itu. Atau kita dapat menerapkan sila Pancasila yang keberapa tentang keberagaman?
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan membacakan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong maafkan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Mantap Bang. Silakan kembali ke tempatnya. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi lah, semangat kawannya. Mantap.